Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Dengan siapa ini saya berbicara? saya Pak Hendra. Baik Pak Hendra, sebelumnya perkenalkan kami, saya Miftah Huljana dan ini teman saya Zahwa. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk wawancara dengan Bapak selaku guru bahasa Indonesia di SMA Malahayati Jakarta. Apakah Bapak berkenan? Oke. Bapak, sebelumnya saya mau tanya, Bapak sudah berapa lama mengajar di SMA Malahayati ini? Kira-kira 8 tahun. 6 tahun lama ya Pak? Ya, lumayan. Kalau boleh tahu Bapak di sini ngajar kelas berapa aja Pak? Waktu pertama masuk sih seluruh kelas. Sekarang? Kalau sekarang kelas 10 dan kelas 11. Bapak di sekolah SMA Malahayati ini jam pelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia dalam seminggu ada berapa jam ya Pak? Ada 4 jam. 4 jam. Apakah siswa dan siswi di SMA Malahayati ini sudah melakukan PTM? PTM sudah, awal bulan ini sudah 100%. Dari bulan apa Pak? Mulai 100%? Mulai 100% itu Januari, lalu Februari ada yang terkena kan. Itu full PJJ, di Maret PTM 50%, di April PTM 100%. Berarti sekarang 100% ya Pak? Iya. Menurut Bapak, selaku guru bahasa Indonesia di SMA Malahayati Jakarta, bagaimanakah keterampilan siswa dan siswi dalam menyimak pelajaran yang Bapak berikan? Keterampilan mereka bagus, keterampilannya. Itu indikatornya suka saya menjelaskan, lalu saya tanyakan lagi apa yang tadi saya jelaskan. Rata-rata mereka bisa kok menjawab. Menurut Bapak nih, kan kita selama COVID ini menjalani PJJ dan PTM ya Pak? Tidak 100% PTM seperti sekarang. Ada nggak sih Pak perbedaannya antara menyimak pelajaran yang Bapak berikan selama PJJ berlangsung dan ketika PTM berlangsung? Perbedaannya ada pastinya. Kalau menyimak kan, kalau PJJ itu lewat aplikasi Google Meet atau Zoom. Saya biasanya mereka itu daya menyimaknya agak kurang saat PJJ, karena kita nggak tahu mereka saat belajar itu mereka sambil ngapain kah, atau sambil makan bisa, atau sambil tiduran juga bisa, atau bahkan sambil dengerin musik, kita juga nggak tahu. Nggak fokus lah intinya. Iya, nggak fokus, kita nggak tahu fokusnya, kita nggak bisa langsung mengawasi, intinya di situ. Berarti faktor penghambatnya kurang lebih yang seperti Bapak sebutkan tadi ya Pak? Iya. Dalam PJJ. Menurut Bapak, keterampilan berbicara yang dimiliki oleh siswa dan siswi SMA Malahayati gimana Pak? Keterampilan berbicara. Untuk berbicara, kalau sebelum adanya COVID ini sudah sangat bagus. Ada beberapa siswa yang pidato sudah menarik, lalu nggak perlu lagi pakai teks, mereka sudah impromptu pun bisa gitu. Tapi terjadi penurunan ketika COVID ini. Ya tahulah pasti PJJ bagaimana sulitnya gitu, apalagi untuk ngetes mereka itu berbicaranya itu seperti apa, itu agak kesulitan itu. Bapak selaku guru bahasa Indonesia di SMA Malahayati, bagaimana Bapak cara mengasah kemampuan siswa dan siswinya untuk dalam keterampilan berbicara selama PJJ berlangsung nih Pak, yang kemarin-kemarin? Kalau saya keterampilan berbicara itu ada saya dua ya, secara langsung ataupun secara lewat video. Secara langsung ya tentu saja lewat aplikasi Google Meet yang biasa sekolah ini pakai. Mereka langsung saya suruh minta untuk berbicara. Yang awal dulu pendapat mereka itu kan memupuk dulu kan, sebelum mereka tampil berbicara di depan umum, mereka harus bisa mengutarakan apa yang ada di pikirannya dulu, pendapat mereka, apa yang mau ditanya gitu. Saya itu harus
pintar-pintar memancingnya, memberikan stimulusnya. Stimulusnya bagaimana? Yang tepat pada saat pelajaran ini apa nih stimulusnya? Nanti mereka terpancing, oke, itu berarti stimulus saya berhasil. Menurut Bapak yang udah Bapak amati nih selama PJJ ini, apa saja sih yang menjadi faktor penghambat siswa dan siswinya dalam keterampilan berbicara, Pak? Ya tentu saja itu karena tidak secara langsung dapat saya latih mereka keterampilannya. Kalau secara langsung saya yakin mereka bisa, karena kan kita begini loh caranya, begini loh cara tampil di depan umum. Nggak bisa rambut acak-acakan segala macam, cara berbicara. Ada orang berbicara dia, ya, itu kan bisa kita langsung nggak begitu loh gitu. Kita langsung benerin saat itu juga. Tapi kalau PJJ kan kita cuma lihat video, ih kok kayak begini ya gitu. Baru selanjutnya kita benahi, itu pun kalau dia mau membenahinya. Kalau saat langsung kan benahi, nggak kayak begitu cara berbicara gitu, iya langsung dibenahi gitu. Secara garis besar masih ini apa, masih terhadap faktor yang menghambat itu jarak dan waktu ya? Jarak dan waktu. Pak, banyak nih sekolah yang sudah menjalankan GLS atau gerakan literasi sekolah, khususnya di daerah Jakarta mungkin. Apakah SMA Malahayati sudah menjalankan program tersebut, Pak? Sudah dari awal sudah. Dari tahun berapa, Pak? Atau dari Bapak ngajar di sini sudah menggerakkan gerakan literasi? Sebenarnya waktu gembar-gembornya itu kan dari tahun 2015 ya kalau nggak salah itu. Jadi kurikulum 2013 itu diluncurkan dan di 2015 itu sudah siap digunakan kurikulumnya, baru digencarkan gerakan literasi sekolah gitu. Sudah itu sejak 2015 itu sudah. Tapi sebelumnya pun secara nggak langsung ya bahasa Indonesia ya literasi. Jadi sudah lumayan lama ya Pak, dari tahun 2015 ya? Iya. Oke Pak, lanjut sama aku ya. Oke. Dari seluruh siswa Malahayati nih Pak, apakah menjalani program GLS tanpa terkecuali? Oh iya, pastinya. Terus selama PJJ berlangsung nih Pak, kegiatan GLS juga dilaksanakan? Dilaksanakan pastinya, tapi mungkin tidak seefektif saat PTM. Menurut Bapak sendiri nih Pak, manfaat dari program GLS itu sendiri terhadap siswa-siswi di Malahayati? Banyak sekali. Terutama mereka itu memperkaya diksi, pilihan kata, memperkaya kata mereka. Jadi kalau kata-kata mereka banyak, mereka juga bisa berbicara banyak. Sering mereka maksudnya ini Pak, tapi nggak tahu cara apa yang harus dikatakan. Itu literasi itu yang paling penting, yaitu memperkaya kata-kata peserta didik. Oke. Bagaimana ketentuan dari program GLS itu sendiri yang diadakan sekolah Malahayati Pak? Ketentuannya ya setiap pagi itu pasti kita melakukan literasi sebelum masuk. Itu seluruh siswa, seluruh kelas. Kayak ada tadarus juga ya Pak gitu-gitu? Iya, kalau literasi kan kalau di sini kan berbasis Islam ya. Jadinya literasi nggak kita hanya dalam lingkup kecil, tapi literasi itu kan dalam lingkup yang luas. Jadi tadarus pun kita itu masuk ke gerakan literasi. Menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah GLS dilaksanakan terhadap keterampilan menulis siswa-siswi Malahayati? Tentu ada. Kalau kita sebuah gerakan, kita kan agak sedikit memaksa mereka. Kan memang harus dipaksa dulu. Jadi nanti baru mereka menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ya pasti perbendaharaan kata mereka, perbendaharaan kata ya, itu semakin banyak, itu akan sangat berdampak bagi siswa. Pengetahuan pun begitu sama. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana cara mengasah kemampuan siswa-siswi Malahayati dalam keterampilan menulisnya Pak? Ya cara mengasahnya
yaitu tadi literasi. Mereka kan harus punya pengetahuan dan harus punya kata-kata yang banyak, perbenaran kata banyak. Itu yang dua itu. Jadi dengan membaca itu mereka memiliki pengetahuan yang lebih daripada mereka nggak membaca. Membaca di sini bukan cuma buku ya. Ketika saya non fiksi misal, itu berita-berita. Karena koran hari ini itu sudah sangat jarang, kita pakai ke digital. Jadi literasi digital kalau saya. Mereka tapi nggak saya minta Google, nggak, saya minta ini loh websitenya Kompas, cari Kompas. Biar perbendaharaan kata mereka ini lebih bagus, karena kata-kata di dalam media itu sangat bagus kalau menurut saya, daripada mereka cari di artikel-artikel di Google, di website atau blog yang lain. Nih, Bapak kan selaku guru bahasa Indonesia di sini nih Pak, bagaimana sih cara menumbuhkan minat membaca pada siswa-siswi? Cara menumbuhkan minatnya yaitu tadi agak awalnya agak dipaksa, ya kan, pasti kita kan sholat aja pun awalnya kita dipaksa, baru kita minat. Literasi pun gitu juga, kita awalnya sedikit memaksa mereka. Kenapa sih Pak setiap pelajaran Bapak kita suruh baca dulu? Kenapa sih Pak setiap pelajaran Bapak baca dulu? Lama-lama mereka terbiasa. Wah setiap pelajaran Pak Hendra nih, ayo kita siapin bacaan. Ntar pasti disuruh baca, dan saya nggak cuma suruh baca lalu udah gitu. Baca, saya tunjuk nanti secara acak, kamu coba berdiri apa yang tadi kamu baca. Jadi mereka, wah iya. Jadi mereka nggak cuma baca tapi mereka harus memahami. Karena kan kalau cuma membaca tanpa memahami kan nggak ada proses berpikirnya. Itu. Menurut Bapak sendiri kalau misalkan GLS itu perlu nggak sih Pak dilaksanakan di sekolah? Sangat perlu banget. Kalau nggak ada literasi ya pengetahuan pun jadi terbatas, kata-kata pun juga pasti terbatas. Kalau program GLS sendiri nih Pak, sangat nggak sih sangat berpengaruh terhadap kayak keterampilan menulis, terus menyimak dan berbicara bagi siswa-siswi? Tentunya kalau gerakan literasi ya berpengaruh, tapi untuk seberapa besarnya itu juga saya kurang paham, karena kan bukan pengalaman siswa kan bukan hanya di gerakan literasi, tapi mungkin kesehariannya dia sering ya lagi bosan gitu baca artikel itu ada juga yang lagi bosan main game, ada juga. Jadi bukan hanya gerakan literasi tapi kan keseharian mereka tuh seperti apa, itu juga memengaruhi. Gerakan literasi hanya berapa sih sehari? 15 menit paling lama gitu kan. 15 menit apa itu bisa memengaruhi secara masif gitu? Menurut saya ya nggak terlalu berpengaruh gitu, tapi bukan dari literasi yang 15 menitnya, tapi saya menekankan mereka untuk minat untuk membaca, itu aja. Ada tambahan pertanyaan sih Pak dari saya. Dulu saya punya adik kan, kalau misalkan di sekolah itu suka ada tutor gitu Pak. Jadi temannya itu kayak mengajarkan apa sih pelajaran ini, misalkan pelajaran tentang pidato atau apa, itu ada nggak sih Pak di sekolah ini gitu? Tutor sendiri? Tutor sebaya. Tutor sebaya tentunya ada tutor sebaya. Jadi kalau yang sudah memahami itu biasanya mengajarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin kan kalau sama guru mau nanya sungkan. Itu yang terutama kan anak yang pemalu. Kalau nanya sama guru sungkan, pasti takut. Padahal gurunya mah manis-manis begini. Sungkan ya. Habis itu mendingan nanya sama temennya gitu. Jadi kalau temennya ini tutor sebayanya ada kesulitan baru nanya ke saya. Bapak, terakhir mungkin dari saya di SMA Malahayati ini ada nggak sih Pak program khusus atau unggulan yang diunggulkan dari sekolah ini? Kegiatan ada tentunya. Kita unggulannya gelar budaya. Iya, apa Ya. tuh Pak? Apa itu? Kayak seperti pentas seni sih sebenarnya jatuhnya ya Pak. Cuman Iya. dia lebih ke apa ya?
pertunjukan seni gitu. Pertunjukan seni, makanan daerah, tari, kita semua pokoknya semua hal tentang kesenian Nusantara. tradisional di Nusantara. Kenapa sih Pak Malahayati itu mengambil program unggulannya itu? Ada filosofinya nggak di balik itu? Ada visi dan misinya kan berbasis pengetahuan lingkungan kalau nggak salah, lupa saya. Jadi kan berbudaya, kita kan budaya itu kan harus kita lestarikan. Jadi jangan sampai anak sekarang itu lupa akan budayanya ya. Jangan sampai budaya yang sudah ada itu tertelan oleh budaya yang baru, padahal budaya kita itu kan sudah sangat bagus. Takutnya budaya yang baru ini, budaya yang datang dari luar itu mengalahkan kalau tidak terus kita ingatkan mereka bahwa Indonesia ini punya budaya yang sangat hebat. Oke Bapak, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Pak atas izin dan waktunya Bapak. Oke. Sudah memperbolehkan kami untuk wawancara dengan Bapak selaku guru bahasa Indonesia di SMA Malahayati Jakarta mengenai keterampilan siswa dalam kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca serta menulis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu aja tadi kamu. Grogi